warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Vanita Novita-Sari, dengan NIM 2205520014, dan rekan saya bernama saya Sherly Anggraini dengan NIM 2205520018. Dan saya Titik Nurwidianti dengan NIM 2205520019. Di sini kita akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang bersumber dari PT Suparma Tbk. Selanjutnya saya akan membacakan profil dari PT Suparma Tbk. PT Suparma Tbk merupakan perusahaan kertas terkemuka yang sedang berkembang dan fokus pada pembuatan kertas dengan mutu handal dan berkualitas tinggi. PT Suparma Tbk didirikan pada tahun 1976 di atas area seluas 5 hektar di Surabaya, Indonesia. Dengan nama PT Supar Infalma berdasarkan Akta Notaris Tahjadi Hartono SH nomor 29 tanggal 25 Agustus 1976. Nama perseroan diubah menjadi PT Suparma dengan Akta Notaris yang sama nomor 5 tanggal 7 Desember 1978 sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar. Ruang lingkup kegiatan perseroan adalah industri kertas dan produk-produk lain terkait. Kantor dan pabrik perseroan terletak di Desa Warugunung, Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur. Perseroan memulai kegiatan usaha komersialnya pada bulan April 1978. Jenis publik, industrinya kertas, didirikan pada 25 Agustus 1976, kantor pusatnya berada di Surabaya, Indonesia, cabangnya ada di Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Bali. Toko kuncinya Welly. Produk kertas, produk Double Bird, Sandwich Craft, Samsung Craft, Base Paper, Tissue Paper, Towel Paper atau tisu dapur, Limited Wrapping Craft, Writing, dan Printing Paper. Karyawannya berjumlah 474 orang. NPWP-nya 01.122.109.054.00. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya PT Suparma atau SPM adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri kertas. Produksi kertas tersebut telah menghasilkan berbagai jenis produk kertas, di mana dapat diklarifikasikan dalam dua kelompok besar, yaitu industrial produk atau kertas industri merupakan jenis kertas yang digunakan untuk konsumsi keperluan industri untuk diproses lebih lanjut, antara lain Double Board, Sandwich Craft, Samsung Craft, dan Base Paper. Dan consumer produk merupakan jenis kertas tipis dan ringan yang digunakan untuk konsumsi keperluan end users atau pengguna akhir sebagai alat pembersih, penyerap atau pembungkus, antara lain tissue paper dan towel paper, laminate wrapping craft, serta writing dan printing paper. PT Suparma didirikan dalam rangka Undang-Undang PMDN yang dibuat di hadapan Notaris Jadi Hartanto, Notaris di Jakarta, berdasarkan Akta nomor 29 tanggal 25 Agustus 1976 dengan nama PT Supar Infalma, kemudian diubah menjadi PT Suparma dengan Akta nomor 5 tanggal 7 Desember 1978. Perusahaan berdiri di atas lahan sebesar 5 hektar di Karangpilang, Surabaya dengan jumlah tenaga kerja pada waktu itu 100 orang. Produksi awal dimulai pada tahun 1978 dengan mengoperasikan satu unit mesin kertas yang berkapasitas 6.000 ton per tahun. Dalam menyesuaikan pangsa pasar, perusahaan meneruskan perluasannya dengan menambah 2 unit mesin kertas dengan total kapasitas produksi 78.000 ton per tahun, dan pada bulan Oktober tahun 1994, seiring berkembangnya PT Suparma Tbk, maka untuk memperkuat aset perusahaan, PT Suparma Tbk melakukan penawaran saham kepada publik dan mendaftarkannya dalam Bursa Efek Jakarta. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, pada akhir tahun 2014,
Produksi kertas mencapai 1.804.200 MT. Produk dari PT Suparma Tbk sangat dikenal dan diterima dengan baik di dalam dan luar negeri. Saat ini produk PT Suparma Tbk telah didistribusikan ke 11 negara. Tujuan ekspor yang sebagian besar merupakan negara-negara Asia dengan sistem langsung ke pengguna akhir maupun melalui agen distributor. Negara yang mendominasi pasar ekspor perusahaan adalah Myanmar dan Singapura. PT Suparma Tbk juga masih mempertahankan strategi pemasarannya yang memusatkan upayanya pada pasar domestik karena memberikan margin yang lebih baik. Strategi yang berfokus pada pasar dalam negeri ini masih sejalan dengan proses pemulihan krisis ekonomi global serta meningkatnya daya beli konsumen dalam negeri. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan transaksi dari PT Suparma Tbk. Baik, untuk pajak penghasilan pasal 21 yaitu pada tanggal 2 Desember 2022, Bagus Rena bekerja pada PT Suparma Tbk dengan memperoleh gaji sebulan sebesar Rp9.000.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000. Bagus Rena menikah tetapi belum mempunyai anak. Untuk penyelesaiannya yaitu gaji sebulan sebesar Rp9.000.000 dengan pengurangan yang pertama biaya jabatan dengan tarif 5% yaitu Rp9.000.000 dikali 5% yaitu Rp450.000. Yang kedua ada iuran pensiun sebesar Rp50.000. Untuk jumlah pengurangannya yaitu ada Rp500.000. Untuk penghasilan neto sebulannya yaitu Rp9.000.000 dikurangi Rp500.000 dengan hasil Rp5.500.000. Untuk penghasilan neto setahunnya, nominal dari penghasilan neto sebulan Rp8.500.000 dikali 12 bulan yaitu Rp102.000.000. Untuk PTKP setahunnya, yang pertama untuk WP sendiri yaitu Rp54.000.000. Yang kedua ada tambahan WP kawin dengan sebesar Rp4.500.000. Dengan jumlah PTKP setahun yaitu Rp58.500.000. Untuk penghasilan kena pajak setahunnya yaitu Rp120.000.000 dikurangi Rp58.500.000 yaitu Rp43.500.000. Untuk PPh pasal 21 terutangnya yaitu ada dengan tarif 5% dikali Rp43.500.000 dengan hasil Rp2.175.000. Untuk PPh pasal 21 sebulannya yaitu Rp2.175.000 dibagi 12 bulan dengan hasil Rp181.250. Untuk yang kedua, pada tanggal 3 Desember 2022, untuk Arman Hasim status sudah menikah. Pada tahun 2022 bekerja sebagai pegawai tetap di PT Suparma Tbk. Menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar Rp1.700.000. Penghitungan PPh pasal 21 untuk minggu pertama bulan Desember 2022 apabila dalam minggu tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Untuk penyelesaiannya yaitu gaji 1 bulan atau 4 minggu dikali Rp1.700.000. Untuk pengurangannya yaitu ada biaya jabatan dengan tarif 5%, yaitu Rp6.800.000 dikali 5% dengan hasil Rp340.000. Untuk penghasilan neto sebulan yaitu ada Rp6.800.000 dikurangi Rp340.000 dengan hasil Rp6.460.000. Untuk penghasilan neto setahunnya yaitu Rp6.460.000 dikali 12 bulan dengan hasil Rp77.520.000. Untuk PTKP-nya yang pertama ada untuk WP sendiri dengan nominal Rp54.000.000 dan yang kedua ada tambahan WP kawin sebesar Rp4.500.000. Jumlah PTKP-nya ada Rp58.500.000.
Untuk penghasilan kena pajak setahunnya yaitu Rp77.520.000 dikurangi Rp58.500.000 dengan hasil Rp19.020.000. Untuk PPh pasal 21 terutangnya dengan tarif 5% dikali Rp19.020.000 hasilnya Rp951.000. Untuk PPh pasal 21 sebulannya ada Rp951.000 dibagi 12 bulan dengan hasil Rp79.250.000. Untuk PPh pasal 21 atas gaji mingguannya yaitu Rp79.250 dibagi 4 minggu yaitu Rp19.813. Baik, untuk pajak penghasilan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan PPh pasal 22. Yang pertama yaitu pada tanggal 5 Desember 2022. Pada 5 Desember 2022, PT Suparma Tbk menjual tisu dapur hasil produksi kertas kepada PT Vision sebagai salah satu distributor dengan total nilai sebesar Rp266.400.000. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 11%. Penyelesaiannya yaitu DPP PPN 100 dibagi 111 dikali Rp266.400.000 dengan hasil sebesar Rp240 juta. Maka PPh pasal 22 yang dipungut oleh PT Suparma Tbk yaitu dengan tarif 0,1% dikali Rp240 juta dengan hasil Rp240.000. Yang kedua pada tanggal 7 Desember 2022. Pada 7 Desember 2022, PT Suparma Tbk yang bergerak di bidang industri kertas menjual hasil produksinya kepada PT Penerbit Erlangga sebesar Rp199.800.000. Harga tersebut sudah termasuk PPN 11%. Penyelesaiannya yaitu DPP PPN 100 dibagi 111 dikali Rp199.800.000, maka dengan hasil sebesar Rp180 juta. Maka PPh pasal 22 yang dipungut oleh PT Suparma Tbk yaitu dengan tarif 0,1% dikali Rp180 juta, maka hasilnya yaitu Rp180.000. Yang ketiga pada tanggal 9 Desember 2022. Pada 9 Desember 2022, PT Suparma Tbk berkedudukan di Kota Surabaya yang bergerak di bidang industri kertas menjual hasil produksinya kepada PT Expak Karunia Persada sebesar Rp333 juta. Harga sudah termasuk PPN 11%. Maka penyelesaiannya yaitu DPP PPN 100 dibagi 111 dikali Rp333 juta, maka hasilnya yaitu Rp300 juta. Maka PP pasal 22 yang dipungut oleh PT Suparma Tbk yaitu dengan tarif 0,1% dikali Rp300 juta, maka hasilnya yaitu Rp300.000. Yang keempat, pada tanggal 11 Desember 2022, PT Suparma Tbk yang berkantor pusat di Kota Surabaya yang bergerak di bidang industri kertas pada 11 Desember 2022 menjual paperboard atau karton kepada CV Suryabox yang dipotong PPN 11% dengan harga Rp277.500.000. Maka penyelesaiannya yaitu DPP PPN 100 dibagi 111 dikali Rp277.500.000 dengan hasil sebesar Rp250 juta. Maka PP pasal 22 yang dipungut oleh PT Suparma Tbk yaitu dengan tarif 0,1% dikali Rp250 juta, maka hasilnya yaitu Rp250.000. Pada tanggal 14 Desember 2022, PT Suparma Tbk menjual hasil produksinya pada 14 Desember 2022 kepada PT Univenus sebesar Rp185 juta. Harga tersebut sudah termasuk PPN 11% untuk diolah menjadi tisu dapur atau tower paper. Penyelesaiannya yaitu DPP PPN 100 dibagi 111 dikali Rp185 juta, yaitu dengan hasil
167 juta rupiah. Maka PPh pasal 22 yang dipungut oleh PT Suparma Tbk yaitu dengan tarif 0,1% dikali 167 juta rupiah, yaitu dengan hasil 167.000 rupiah. Saya akan menjelaskan PPh pasal 23. Pada tanggal 15 Desember 2022, PT Suparma Tbk membayar sewa alat pembuat kertas dengan nilai sewa sebesar 65 juta rupiah kepada PT Kertas Jaya Jeker. Berapa PPh 23 yang harus dipotong PT Suparma Tbk? Penyelesaiannya, PPh pasal 23 yang harus dipotong adalah dengan tarif 2% dikali 65 juta rupiah, yaitu 1.300.000 rupiah. Berikutnya, pada tanggal 17 Desember 2022, PT Suparma Tbk setiap bulannya melakukan perawatan terhadap mesin pembuat kertas. Pada 17 Desember 2022, PT Suparma Tbk menggunakan jasa teknik melati untuk melakukan perawatan mesin dengan biaya sebesar Rp6.500.000. Berapa PPh 23 yang harus dipotong PT Suparma Tbk? Penyelesaiannya yaitu PPh pasal 23 yang harus dipotong adalah dengan tarif 2% dikali Rp6.500.000, yaitu Rp130.000. Selanjutnya, pada tanggal 18 Desember 2022, PT Univenus membagikan dividen melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Suparma Tbk sebesar Rp80 juta yang melakukan penyetoran modal sebesar 15%. Penyelesaiannya, PPh pasal 23 yang harus dipotong adalah dengan tarif 15% dikali Rp80 juta itu Rp12 juta. Selanjutnya, Baik, untuk pajak penghasilan pasal 24, pada tanggal 20 Desember 2022, PT Suparma Tbk merupakan perusahaan yang terletak di Surabaya. Memperoleh penghasilan neto tahun 2022 adalah sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri sebesar Rp1.261.700.000 diperoleh dari penjualan dalam pajak penghasilan pasal 22. Dan yang kedua ada penghasilan luar negeri Myanmar dengan tarif pajak 25% sebesar Rp800 juta. Untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama ada penghitungan jumlah maksimum kredit pajak luar negeri. Untuk rumusnya yaitu penghasilan dalam negeri dijumlah dengan penghasilan luar negeri yaitu Rp1.261.700.000 ditambah dengan penghasilan luar negeri yaitu Rp800 juta dengan hasil Rp2.061.700.000. Yang kedua ada jumlah penghasilan neto dengan tarif 25% dikali Rp2.061.700.000 dengan hasil Rp515.425.000. pada tanggal 19 Desember 2022, PT Elang Makmur melakukan pembayaran bunga obligasi pada PT Suparma Tbk sebesar Rp90 juta. Adapun obligasi tersebut tidak diperdagangkan dalam Bursa Efek Indonesia. Penyelesaiannya, PPh pasal 23 yang harus dipotong adalah dengan tarif 15% dikali Rp90 juta, yaitu Rp13.500.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk yang ketiga, yaitu batas maksimum kredit pajak luar negeri. Yaitu penghasilan luar negeri dibagi dengan penghasilan total dikali total pajak penghasilan terutang. Yaitu Rp800 juta dibagi dengan Rp2.061.700.000 dikali Rp515.425.000 dengan hasil Rp200 juta. Untuk yang keempat, PPh terutang yang dipotong di luar negeri yaitu 20% dikali Rp800 juta dengan hasil Rp160 juta. Baik, untuk pajak penghasilan selanjutnya akan
dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan PPh pasal 4 ayat 2 pada bulan Desember 2022. PT Suparma Tbk memiliki obligasi yang dibelinya dari PT Sun Paper Source. Obligasi sebanyak 12.000 lembar, nominal Rp50.000, bunga 10%, dibayarkan setiap tanggal 31 Agustus dan 31 Desember 2022. Obligasi tersebut dibeli pada tanggal 1 Juli 2022 dengan harga Rp17.000 per lembar. Penyelesaiannya yaitu bunga yang dibayarkan setiap tanggal 31 Desember 2022 adalah 10% dikali 12.000 dikali Rp50.000 dikali 4 dibagi 12, maka hasilnya yaitu Rp20 juta. PPh final yang dipotong setiap tanggal tersebut yaitu dengan tarif 15% dikali 27. PPh final yang dipotong setiap tanggal tersebut yaitu PPh final yang dipotong setiap tanggal tersebut dengan tarif 15% dikali 20 juta rupiah yaitu dengan hasil 3 juta rupiah. Baik, pada tanggal 22 Desember 2022, PT Suparma Tbk yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI dari Bank Indonesia dengan nominal Rp1.500.000.000 dengan memperoleh diskonto sebesar Rp500 juta pada tanggal 22 Desember 2022. PT Suparma Tbk menjual SBI tersebut kepada PT Fajar Surya Wisesa Tbk dengan harga Rp1 miliar dan dibayar pada saat yang sama. Bagaimana pemotongan atau pemungutan PPh atas transaksi tersebut? Penyelesaiannya, besarnya diskonto SBI yang diperoleh PT Fajar Surya Wisesa adalah Rp1.500.000.000 dikurangi Rp1.000.000.000 yaitu Rp500 juta. PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong yaitu dengan tarif 20% dikali Rp500 juta yaitu sebesar Rp100 juta. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan PPh pasal 25 pada tanggal 26 Desember 2022. Pajak penghasilan yang terutang untuk PT Suparma Tbk berdasarkan SPT tahunan pajak penghasilan tahun 2022 sebesar Rp500 juta. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2022 sebagai berikut. PPh pasal 22 sebesar Rp66.900.000. PPh pasal 23 sebesar Rp27 juta. PPh pasal 24 sebesar Rp160 juta. Penyelesaiannya yaitu angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2023 adalah PPh terutang berdasar SPT tahunan PPh tahun 2022 dengan nilai sebesar Rp500 juta. Kredit pajak tahun 2023 PPh pasal 22 sebesar Rp66.900.000. PPh pasal 23 sebesar Rp27 juta. PPh pasal 24 sebesar Rp160 juta. Maka total kredit pajak yang terdapat dari penjumlahan PPh pasal 22, 23, 24 dengan nominal sebesar Rp253.900.000. Dasar perhitungan PPh pasal 25 dari Rp500 juta dikurangi Rp253.900.000 yang menghasilkan sebesar Rp246.100.000. Besarnya PPh pasal 25 per bulan yaitu Rp246.100.000 dibagi 12 bulan dengan hasil sebesar Rp20.508.333. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan PPh akhir tahun. PT Suparma Tbk menghitung PPh terutang dengan tahun pajak 2022 sebesar Rp3 miliar dalam setahun. Pada
Tapi pada 2021, PT Suparma Tbk memiliki laba yang lebih besar dari setelah dilakukan perhitungan kembali pajak terutang 2021 sebesar Rp246.100.000. Maka hitunglah angsuran PPh pasal 25 dan pajak penghasilan pasal 29. Penyelesaiannya, angsuran PPh pasal 25 tahun 2023 sebesar Rp246.100.000 dibagi 12 bulan, yaitu Rp20.508.333. PPh terutang 2022 yaitu Rp500.000.000. PPh pasal yang harus dilunasi yaitu Rp3 miliar dikurangi Rp20.508.333 yaitu sebesar Rp2.999.491.667. Jadi PPh akhir tahun tersebut termasuk pada PPh pasal 29 karena kurang bayar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.